Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dalam materi mengenal bakat dan minat. Apa itu bakat? Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan pengetahuan dan keterampilan. Bakat baru muncul bila ada kesempatan untuk berkembang atau dikembangkan, sehingga bisa saja kamu tidak mengetahui apa bakatmu dan tidak bisa mengembangkannya. Seseorang yang berbakat memiliki kemampuan belajar dengan tempo relatif pendek dibandingkan orang yang tidak berbakat, namun hasilnya justru lebih baik. Sekarang muncul pertanyaan, apa ya kira-kira bakat saya? Apa beda bakat dengan minat? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita bahas dulu ya, minat itu apa? Menurut John Holland, minat merupakan aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, dan memberikan kesenangan atau kenikmatan. Minat dapat menjadi indikator dari kekuatan seseorang di areal tertentu di mana ia akan termotivasi untuk mempelajarinya dan menunjukkan kinerja yang tinggi. Persamaan bakat dan minat. Bakat dan minat sama-sama perlu adanya pengembangan melalui belajar agar kemampuan dan keinginan yang ada dapat menjadi sesuatu yang nyata. Perbedaan bakat dan minat. Bakat lebih bersifat inheren, natural atau bawaan, lepas dari aspek suka atau tidak suka, tidak mudah berubah dan permanen. Aspek genetik lebih dominan. Sedangkan minat itu lebih dipengaruhi oleh lingkungan, nurtural, hasil belajar atau pengalaman, orientasi pada hobi atau kesukaan semata, dan mudah berubah sesuai tren. Jenis-jenis bakat. Jenis-jenis bakat ini terbagi menjadi dua, ada bakat umum dan ada bakat khusus. Bakat umum merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum. Artinya setiap orang memiliki. Contohnya bernyanyi, menggambar. Sedangkan bakat khusus merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus. Artinya tidak semua orang memiliki. Contohnya kemampuan berbahasa, bermain musik, berhitung, dan lain-lain. Bakat khusus yang lain adalah bakat verbal, numerikal, skolastik, abstrak, mekanik, spasial, kecepatan klerikal, dan linguistik. Macam-macam minat. Yang pertama, minat yang diekspresikan atau explicit interest. Seseorang dapat mengungkapkan minat atau pilihannya dengan kata-kata tertentu. Misalnya, seseorang mungkin tertarik mengatakan bahwa dirinya tertarik dalam mengumpulkan mata uang logam atau perangko dan lain-lain. Yang kedua, minat yang diwujudkan atau manifest interest. Seseorang dapat mengungkapkan minat bukan melalui kata-kata, melainkan tindakan atau perbuatan, yaitu ikut serta dan berperan aktif dalam suatu kegiatan. Misalnya kegiatan olahraga, pramuka, dan lain sebagainya yang menarik perhatian. Yang ketiga, minat yang diinventariskan atau inventoral interest. Seseorang menilai minatnya agar dapat diukur dengan menjawab terhadap sejumlah pertanyaan tertentu atau urutan pilihannya untuk kelompok aktivitas tertentu. Pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur minat seseorang disusun dengan menggunakan angket. Nah, ini sudah kalian lakukan waktu awal masuk ke SMA 15, yakni dengan mengikuti psikotes. Cara mengenali bakat. Yang pertama, melihat potensi yang kita miliki atau juga bisa mengikuti tes bakat, psikotes contohnya, kemudian memadukan antara potensi dan tes bakat tersebut. Cara mengembangkan bakat dan minat. Yang pertama, kalian bisa cermati berbagai kelebihan, keterampilan, dan kemampuan yang nampak menonjol pada diri kalian. Kemudian, yakini dan fokus pada kelebihan diri. Yang ketiga, kembangkan konsep diri positif. Yang keempat,
perkaya diri dengan berbagai wawasan pengetahuan serta pengalaman di berbagai bidang. Selanjutnya, usahakan berbagai cara untuk meningkatkan minat kita untuk belajar dan menekuni bidang-bidang yang menjadi kelebihan kita. Dan yang terakhir, harus berani mencoba dan menunjukkan kemampuan diri kita. Apa hubungan bakat dan minat? Bakat akan sulit berkembang dengan baik apabila tidak diawali dengan adanya minat pada bidang yang akan ditekuni. Demikian Ananda materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di GCR atau WA. Sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.